Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, para Wakil Ketua, dan anggota Komisi 11 yang saya hormati, saya cintai, Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, Pak Sekjen, Pak Dirjen, dan semua jajaran yang saya hormati. Pertama khusus buat Pak Menteri, salam kenal Pak, nama saya Amin, saya murid baru di Komisi 11 ini. Ya, masih baru Pak, dan memang belum pernah ketemu dengan Pak Menteri, baru 2 bulan ini. Sekaligus saya ucapkan selamat, semoga Bapak dengan semua jajaran bisa menjalankan tugas dengan baik, dengan profesional, dan mencapai tugas-tugas target-target yang dicanangkan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Terkait dengan makalah yang Bapak berikan kepada kami, pertama kami nyoroti di halaman 5 Pak, tentang pertumbuhan ekonomi ini. Kan memang sudah dicanangkan pertumbuhan ekonomi 5,4%, kemudian komponen utamanya ada 3, konsumsi rumah tangga 5,2, investasi 5,2, dan ekspor 6,7. Ini angka-angka ini Pak yang coba kami elaborasi Pak ya. Selama ini kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi kita dari tahun ke tahun sumbangsi terbesarnya kan dari konsumsi rumah tangga Pak. Tahun 2024 misalnya itu 54%. Kemudian yang 30-an% itu dari investasi, PMTB, pembentukan modal tetap bruto. Sisanya itu dari belanja pemerintah dan juga selisih ekspor impor. Saya kira Bapak itu lebih tahu Pak. Nah ini target pertumbuhan ekonomi kita itu naik, tapi di sisi lain investasinya justru turun Pak, dari 5,5 menjadi 5,2. Ya, mestinya kan bagaimana kita mengerek dan optimis ya dengan strategi tertentu, bagaimana investasi swasta atau peran danantara atau FDI Pak, ya itu modal-modal asing bisa masuk ke Indonesia dengan sebesar-besarnya, ya. Sehingga punya kontribusi yang 30% itu naik tinggi Pak, ya, naik besar, naik signifikan, sehingga statement yang Bapak sampaikan pertumbuhan ekonomi 6-7% itu bisa dicapai, dan memang kita harus mengarah ke sana karena Pak Presiden sudah mencanangkan pertumbuhan ekonomi 8% setidaknya di akhir pemerintahan beliau ini. Jadi ini saya mengkritisi itu Pak, angka 5,2% yang justru turun dari tahun sebelumnya, dari 5,5. Dan di sisi lain optimisme untuk kontribusi ekspor dari 5,4 menjadi 6,7 ini kita apresiasi Pak. Tapi tentu ini kan satu tantangan tersendiri di tengah kondisi global yang sebagaimana kita saksikan bersama, kondisi politik, kondisi ekonomi, ya yang seperti itu. Semoga dengan akses Pak Menteri di global ini, di internasional dan semua jajaran ini benar-benar bisa tercapai. Jadi yang saya tanyakan itu tentu strateginya Pak untuk menggapai ini. Kemudian yang kedua Pak, terkait dengan defisit, tadi juga sudah disampaikan oleh teman-teman bahwa defisit APBN kita tahun 2026 itu sebesar 2,48% dari PDB. Nah, sementara Pak Presiden mencanangkan setidaknya itu selambatnya tahun 2028 APBN kita itu sudah nggak boleh defisit lagi, ya 0 defisit atau keseimbangan primernya itu harus sudah surplus. Nah tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Bapak ini tentu sangat besar, bagaimana menutup defisit ini. Di satu sisi kita dengan canangan Pak Prabowo tadi, Pak Presiden itu kan nggak bisa kan Pak, nambah-nambah utang terus, menutup bayar utang, bunga utang dengan utang lagi, tutup lubang gali lubang. Tapi di sisi lain meningkatkan ekstensifikasi pajak juga, sebagaimana kemarin itu kan sangat sensitif juga, bagaimana strategi Bapak untuk menutup defisit ini. Ya, kalau pajaknya apalagi yang sangat sensitif PPN ya Pak ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga Pak, tentang pagu dukungan manajemen, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wamen, ya sangat saya perhatikan tadi.
Ya 49,6 T kalau dibandingkan 52 T ini kan 95%. Tapi tadi sudah dijelaskan bahwa 25 triliun diatribusi ke 4 program lain Pak ya. Jadi kalau murni dukungan manajemen itu hanya 24 T atau 46%. Dan kami apresiasi selama tahun 2020 sampai 2025 ya Kementerian Keuangan sudah melakukan efisiensi 3,53 triliun. Dan ini tetap kami dukung Pak, bagaimana efisiensi ini tetap dijalankan sesuai yang dicanangkan oleh Pak Presiden Prabowo. Ya tentu dalam hal ini Kementerian Keuangan harus menjadi motor Pak, harus menjadi teladan bagi kementerian ataupun lembaga yang lain. Kemudian yang terakhir, maaf masih dua lagi tentang transfer ke daerah Pak. Ya, bagaimana dana-dana transfer ke daerah itu penggunaannya itu harus sinkron dengan program-program pusat. Dan apakah Kementerian Keuangan punya mekanisme monitoring? Kalau di situ dikatakan sinkronisasi perencanaan pusat daerah bisa 100%, itu memang ideal, tapi harapan kami memang seperti itu. Tapi yang kami tanyakan bagaimana mekanismenya memastikan ya agar transfer-transfer ke daerah penggunaannya itu sinkron dengan agenda-agenda pusat sehingga juga mengerek pertumbuhan ekonomi atau target-target pusat. Apakah juga Menteri Keuangan nantinya punya mekanisme reward and punishment misalnya? Oh ini daerah ini bagus prestasinya, kita kasih reward, yang di sana balelo, kita kasih punishment. Yang terakhir Pak tentang digitalisasi dan juga integrasi data. Ya, jadi Kementerian Keuangan kan menekankan tentang digitalisasi. Tadi sudah dipaparkan juga di halaman berapa tadi? Ya menggunakan Kortek, menggunakan Jesa, Simbara begitu tadi. Nah ini yang saya tanyakan bagaimana memastikan interoperabilitas antar sistem benar-benar berjalan dengan baik Pak. Karena mengingat pengalaman-pengalaman sebelumnya juga masih ada penyimpangan-penyimpangan atau masih ada aplikasi pemerintah yang tidak terintegrasi. Sehingga benar-benar digitalisasi dan juga integrasi data itu bisa tercapai dengan baik. Itu pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.